Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan berbalik arah melemah cukup signifikan. Ini di satu hari jelang libur panjang akhir pekan di pekan ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Agananda yang merupakan Investment Education Officer KS Invest PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Aga, selamat sore. Apa kabar Pak Aga? Sore Pak David, kabar baik. Terima kasih Pak Aga sudah meluangkan waktu di IDI Channel. Pak Aga, ini indeks harga saham gabungan secara teknikal hari ini berbalik arah mengalami pelemahan yang cukup dalam. Sebenarnya lebih cenderung berfluktuasi, namun di sesi kedua lebih cenderung tertekan. Bagaimana analisis Anda pembalikan arah yang terjadi hari ini, mengingat indeks harga saham gabungan sudah mengalami penguatan di atas 7% dalam sepekan terakhir? Ya, jika dilihat secara teknikal, IHSG ini memang secara jangka menengah ke jangka panjang ini masih berada di dalam downtrend channel-nya. Nah, apa yang dilakukan IHSG selama beberapa hari ke belakang ini hanyalah untuk mengetes dari upper channel dari downtrend tersebut. Jadi, di sini kita lihat bahwa koreksi hari ini tuh justru sudah bisa kita terefleksikan dari candle hari sebelumnya seperti itu. Jadi, ini merupakan aksi yang kalau saya bilang sih ya wajar ya setelah IHSG sempat cukup rally ya untuk beberapa hari terakhir sekitar plus 5% ke belakang. Seperti itu sih Pak. Baik Pak Aga, di tengah penguatan signifikan indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir, asing masih tercatat melakukan aksi jual ini. Apa yang bisa kita cermati? Indeks harga saham gabungan mengalami penguatan signifikan beberapa kali, tapi asing masih tetap net sell dalam hal ini. Nah, kalau yang saya lihat justru arahnya masih sama. Apabila IHSG secara teknikal ya masih tidak bisa menembus level di atas 6.500 ditutupnya. Seperti itu, ini tuh masih cukup sulit ya untuk asing supaya berbalik arah lagi untuk inflow ke kita seperti itu. Jadi memang dari kita lihat juga katalis dari dalam negeri maupun katalis dari luar negeri ya, kita lihat bahwa keduanya memang lebih dominan katalis negatif seperti itu. Jadi untuk sekarang penguatan IHSG ini mungkin kita lihat masih sementara sih Pak. Baik, arahnya untuk perdagangan esok hari Pak, jelang libur panjang Lebaran, biasanya para investor mengamankan ini posisi dari Hmm. portofolio masing-masing. Apakah tekanan berpeluang terus berlanjut untuk perdagangan esok hari? Untuk IHSG perdagangan esok saya proyeksi masih akan terjadi koreksi ya Pak, sekitar ke area 6.200 mungkin, 6.200 sampai ke area 6.300-an. Seperti itu sih Pak. Support yang harus diwaspadai Pak Angga? Support yang harus dijaga oleh IHSG ini berada di level 6.200. Nah, apabila IHSG di level 6.200 ya ini jebol ke bawah, maka kita lihat di sini IHSG masih akan berpeluang lagi untuk melakukan koreksi lanjutan, yaitu ke area 6.080-an, Pak. Ke area sekitaran situ, yang dimana di situ juga ada area gap ya di situ. Jadi masih berpotensi untuk kembali diisi di area 6.080, terkoreksi ke area situ, masih berpotensi. Baik, di tengah aksi jual asing yang masih terus terjadi, perbankan big cap tampaknya kembali dilepas ini Pak. Hari ini saham-saham perbankan big cap menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Langsung saja kita ke BMRI Pak. Hari ini melemah paling dalam, dari sisi kapitalisasi mungkin kontribusinya juga cukup besar terhadap indeks harga saham gabungan karena BBNI juga melemah di atas 3%. BMRI melemah di 2,12% di 4610 Pak Aga. Arahnya akan kemana untuk perdagangan esok hari dan juga minggu depan dan jangka menengah? Untuk perdagangan jangka mungkin besok ya, Ya. kita lihat mungkin Bank Mandiri mungkin masih berpotensi untuk koreksi menguji ke level 4.500 seperti itu. Jadi di sini merupakan area support kuatnya Bank Mandiri. Kita lihat apakah dia berhasil mantul atau enggak. Terus kalau untuk Bank BNI ya tadi ya. Pak Aga, kita Kalau di untuk Pak Bank Aga. BNI, Halo? apa? Ya, Halo? ya, Hmm, kita fokus ke BMRI terlebih dahulu, Pak. Oke, Ya, sorry. oke. Ya, tadi juga ada Anda katakan supportnya hingga ke Hmm, 4.500. Support yang harus dijaga di BMRI supaya
tekanan tidak terlalu dalam, Pak? Untuk level yang harus dijaga yaitu level 4.500. Oke. Lalu selanjutnya adalah level 4.340. Itu merupakan dua level yang harus dijaga Bank BMRI supaya tidak membentuk yang namanya lower low. Baik, kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami ini. Pak Hmm. Aga menanyakan saham BMRI. Ada Bapak Wasis dari Berau, Kalimantan Timur. Terima kasih juga sudah bergabung. BMRI untuk besok apakah ada potensi untuk rebound? Tadi pun juga sempat kita ulas. Review singkat saja, Pak Aga. Untuk berpotensi rebound, kita harus lihat dulu apakah besok Bank BMRI terkoreksi ke area 4.500. Apabila di situ ada pantulan-pantulan, masih saya sarankan untuk wait and see, Ya. untuk menunggu konfirmasi lebih lanjut supaya entry-nya lebih safe, seperti itu, Pak. Baik, kita bergeser ke BBRI, Pak. Hari ini juga melemah di atas 1% di 3650 dan sudah meninggalkan level 3.700-an kembali. Rekomendasi untuk BBRI. Untuk saham BBRI saat ini berada di level supportnya juga di 3.630 seperti itu. Mungkin besok masih bisa terkoreksi tipis, Pak, untuk masuk ke area 3.500 seperti itu. Nah, apabila di area 3.500 ini bisa ada pantulan, eh, saya sarankan untuk wait and see terlebih dahulu. Apabila besoknya candle hijau, Mhm. mungkin di hari Seninnya, itu baru boleh lebih safe untuk entry di sekitar area 3.530, Ya, 3.550. baik. Lebih baik tunggu pantulan terlebih dahulu, Pak, untuk entry-nya ya. Oke. Buy on breakout. Rekomendasi pasnya untuk BBRI? Buy on weakness. Oke, Tapi buy ini on. belum buy Hmm, on weakness. baik. Analisis untuk BBRI, kita bergeser ke BBCA, Pak. Hari ini ikut menjadi pemberat utama indeks harga saham gabungan melemah di atas 1%, 8475, dan BBCA kembali meninggalkan level 8.500-an. Ya, untuk BBCA saya lihat koreksi yang terjadi hari ini masih sehat ya, Mhm. koreksinya cukup baik, volumenya juga oke, masih volumenya juga relatif kecil saya lihat. Dan pergerakan BBCA ini secara teknikal yang masih cukup oke karena masih bertahan di atas MA20-nya. Ya. BCA ini justru ada potensi untuk kedepannya menguji ke level resisten selanjutnya ke area 8.800. Namun perlu dicermati agar BBCA ini tidak turun lebih dalam dari level 8.200, Pak. Baik, dari pandangan Anda, Pak Aga, bagaimana Anda melihat prospek saham-saham perbankan pickup ketika sentimen dividen berlahan, tapi pasti ini sudah mulai berlalu ini, Pak Aga? Mm. Untuk saya lihat, untuk saham-saham big caps ya, saham-saham perbankan ya, saya lihat ini justru koreksinya sudah mulai terbatas. Mhm. Justru rekomendasi saya boleh cicil bertahap ya, buy Ya, on weakness. baik, karena Untuk beberapa bank perbankan seperti BCA, terus juga BRI, Mandiri, dan BNI. baik, analisis dari beberapa saham perbankan pickup yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Aga, kita bergeser dari sektor keuangan kita ke energi, Pak. Dari sisi rotasi pergerakan sektoral, energi masih melaju hari ini setelah memimpin penguatan di perdagangan hari sebelumnya, dan lajunya juga sudah mulai terbatas ini. Cukup menarik, beberapa saham di pertambangan, terutama batu bara, hari ini beberapa mengalami penguatan yang cukup signifikan di tengah sentimen buyback, kemudian di tengah juga sentimen kenaikan tarif royalti. Ada beberapa emiten yang diuntungkan dan beberapa emiten juga yang cukup dirugikan dari kondisi ini. Bagaimana Anda melihat posisi dari sektor energi semua, terutama untuk saham-saham pertambangan batu bara, di tengah harga komoditasnya juga masih bergerak di level bawah, Pak Aga? Untuk saham-saham komoditas, terkhususnya batu bara, saya lihat hari ini kan ada pengumuman royalti ya. Justru beberapa produsen tambang batu bara yang memiliki IUPK justru itu diuntungkan. Salah satu contohnya adalah yang kita lihat pada hari ini adalah seperti AADI, Bumi, dan juga Indi. Nah, ketiga perusahaan ini memiliki IUPK, jadi tarif royaltinya itu diturunin. Nah, ini merupakan katalis yang bagus untuk tiga emiten tersebut, seperti itu. Baik, kita akan coba ulas untuk AADI, Pak. Ini cukup menarik karena baru saja Boleh. juga mengumumkan akan melakukan buyback dalam jumlah yang cukup besar ini. Hari ini AADI menguat di atas 6%, intraday tadi sempat menguat di atas 7%. Analisis dan rekomendasi untuk AADI. Untuk ADI hari ini dibuka open gap up
dan penutupan di 6.900 cukup baik. Namun kita lihat karena dia dibuka gap up dan kita lihat juga bahwa hari ini candle-nya juga membentuk doji, kita lihat bahwa ADI ini ada memiliki potensi untuk terkoreksi terlebih dahulu sedikit ke area 6.400, 6.500. Di level tersebut itu boleh melakukan entry ya di situ itu cukup area yang cukup ideal sih. Untuk selanjutnya target selanjutnya ADI di level 7.200 Ya, terus ke level 7.600. baik 76 jangka berapa lama Pak? Singkat saja. Jangka menengah maybe ya. Baik, jangka menengah hingga ke 7.600-an, penutupan hari ini di 6.925 menguat di 6,95%. Ada potensi koreksi sehat terlebih dahulu, dipersilakan untuk ambil posisi dengan memanfaatkan momentum tersebut dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Pak Aga, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.